Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses lahirnya undang-undang perkawinan di Tunisia. Adapun materi yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu pertama, sekilas sejarah Tunisia dan juga hukum perkawinan Islam di Tunisia. Sejarah Tunisia. Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah barat berbatasan dengan Algeria, utara dan timur dengan Mediterania dan selatan Libya. Tunisia termasuk Kepulauan Karkunna untuk daerah timur, sementara di bagian tenggara termasuk Kepulauan Zerba. Sebelumnya, Tunisia merupakan wilayah otonom dari pemerintahan Turki Utsmani dan pada tahun 1883 menjadi negara persemakmuran Prancis berdasarkan Perjanjian La Marsa. Dan pada tanggal 20 Maret 1956, pemerintah Prancis secara resmi mengakui kemerdekaan Tunisia. Pada tahun yang sama, Presiden Habib Bourguiba, seorang sarjana hukum lulusan Prancis, diangkat sebagai presiden pertama dan mengeluarkan aturan-aturan kontroversial yang dinamakan Personal Status Code untuk menggantikan hukum Al-Quran dalam bidang perkawinan, perceraian, dan hadunah. Aturan ini tidak hanya menentang beberapa praktek Muslim tradisional, bahkan menyatakan konfrontasi dengannya. Berdasarkan konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi negara dan latar belakang Tunisia memberi gambaran kepada kita bahwa setidaknya di Tunisia pernah berlaku hukum Islam, yaitu hukum fikih, berdasarkan madhab Hanafi sebagai pengaruh yang dibawa oleh pemerintahan dinasti Utsmani. Namun pada akhirnya madhab Maliki yang memiliki posisi lebih dominan. Semua hukum keluarga pada masa protektorat Prancis bagi orang Islam diserahkan pada yurisdiksi pengadilan syariah yang diketahui oleh hakim-hakim bermadhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan bagi mereka yang non-muslim memakai hukum perdata Prancis. Habib Bourguiba dikenal sebagai presiden berideologi sekuler dan berusaha menerapkan proyek sekulerisasi di negeri berpendudukan 99% muslim. Salah satu agenda besar Bourguiba pada masa awal pemerintahannya adalah unifikasi peradilan dan menyusun hukum keluarga modern. Proses penyusunan hukum keluarga ini diawali dengan pembentukan komite yang diketahui oleh Syekh Muhammad Aziz Zuaid, ulama terkemuka sekaligus mantan menteri kehakiman pada masa pra-kemerdekaan. Sebelumnya, tepatnya tahun 1948, Syekh Zuaid menyusun Laihat Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, yakni semacam kompilasi hukum Islam yang terdiri dari 2464 pasal, sekitar 800 pasal diantaranya terkait hukum keluarga. Meski tidak sempat diundangkan secara resmi karena mendapat tantangan dari pemerintah kolonial Prancis, Laihat ini dianggap sebagai embrio bagi hukum keluarga di Tunisia. Ada 3 sumber utama yang dirujuk oleh tim perumus draft ini, yaitu Laihat Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah itu sendiri, yang kedua undang-undang keluarga di beberapa negara muslim seperti Mesir, Suriah, dan Iran. Ketiga, undang-undang keluarga Prancis. Ketika mengadopsi hukum-hukum fikih, tim perumus tak hanya merujuk ke fikih Maliki yang dianut oleh mayoritas muslim Tunisia, tetapi juga madhab lain termasuk Ja'fari. Draft ini kemudian diajukan ke pemerintah dan diundangkan secara resmi pada tanggal 13 Agustus 1956 dengan nama Code of Personal Status atau Majalah Al-Ahwalu Asy-Syakhsiyah. Ia terdiri dari 170 pasal yang dibagi dalam 12 bab, yaitu perkawinan, talak, idah, nafkah, hadonah, nasab anak ketemuan, orang hilang, warisan, pengampuan, wasiat, dan hibah. Pada masa-masa berikutnya, undang-undang ini mengalami beberapa perubahan dan penambahan dengan ketentuan-ketentuan baru. Saat pengesahan itu diketahui ternyata ada sejumlah pasal baru di luar isi draft yang disusun tim perumus seperti pelarangan poligami, penghapusan hak izbar, dan prosedur talak. Dalam beberapa pasal tambahan itu, Bourguiba mengadopsi ide-ide kaum modernis tentang kesamaan hak antara wanita dengan pria secara total. Untuk konteks Tunisia, pemikiran modern ini diusung oleh Thohir Haddad pada tahun 1899 sampai 1935 melalui bukunya yang kontroversial Imro'atuna fi Asy-Syar'iyyah wal Mujtama. Jika ditelaah secara mendalam, gagasan-gagasan Haddad
memang sangat dominan dalam sejumlah pasal MAS. Bahkan MAS merupakan realisasi konkret dari gagasan-gagasan Haddad. Secara tegas, hal ini diakui oleh Habib Bourguiba sendiri. Di sisi lain, proses penyusunan MAS yang terkesan kejar tayang membuat MAS sulit dilepaskan dari konteks politik saat itu, yakni tekanan dari pemerintah Prancis kepada Bourguiba agar segera mengundangkan hukum keluarga modern sebagai pengganti dari laihatnya Syekh Juaid yang dinilai tradisional. Adapun hukum perkawinan keluarga Islam di Tunisia, yang pertama, usia perkawinan laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia minimal 20 tahun. Sedangkan untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi yang pasangannya yang berusia di bawah 20 tahun harus mendapat izin dari wali. Apabila wali tidak memberi izin, perkara tersebut dapat diputus oleh pengadilan yang tercantum pada pasal 5. Akan tetapi pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah bahwa untuk dapat melakukan perkawinan, laki-laki harus berusia 20 tahun dan perempuan harus berusia minimal 17 tahun yang tercantum pada pasal 5 ayat 2. Sehingga bagi mereka yang berusia di bawah ketentuan harus mendapat izin dari pengadilan yang tercantum pada pasal 5 ayat 3. Izin tidak dapat diberikan jika tidak ada alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak. Yang kedua, perjanjian perkawinan undang-undang Tunisia memberi peluang adanya khiyar asyar dalam perkawinan. Pasal 11 menjelaskan bahwa jika ada isi perjanjian yang terlanggar, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembubaran perkawinan. Namun pembubaran perkawinan tersebut tidak bisa melahirkan hak ganti rugi jika hal tersebut terjadi sebelum perkawinan terlaksana secara sempurna atau ba'da ad-dukhul. Yang ketiga, poligami pasal 18 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang atau poligami adalah perbuatan yang dilarang. Demikian pula dalam undang-undang ini secara tegas menerangkan apabila seorang laki-laki yang telah menikah dan perkawinannya belum putus secara hukum, kemudian menikah lagi, maka diancam hukuman penjara 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 francs atau dirupiahkan menjadi 4.432.521.600 rupiah. Dasar larangan poligami yang dipergunakan oleh pemerintahan Tunisia menurut John L. Esposito adalah pertama, bahwa poligami sebagaimana perbudakan merupakan institusi yang tidak dapat diterima mayoritas umat manusia dimanapun. Yang keempat, pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang dipandang tidak sah menurut undang-undang hukum keluarga di Tunisia adalah yang pertama, perkawinan yang bertentangan dengan dasar-dasar perkawinan yang tercantum pada pasal 21. Yang kedua, perkawinan tanpa persetujuan dari salah satu pihak suami atau istri yang tercantum pada pasal 3. Yang ketiga, perkawinan yang dilakukan sebelum usia pubertas atau terdapat halangan hukum yang lain yang tercantum pada pasal 5. Yang keempat, perkawinan yang di dalamnya terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan tercantum pada pasal 15 sampai 17. Dan yang kelima, menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah tercantum pada pasal 20. Perkawinan yang tidak sah dapat segera dibatalkan. Perkawinan yang berlangsung sempurna atau ba'da dukhul, maka istri berhak atas mahar dan wajib menjalani masa iddah. Namun apabila qabla dukhul, maka istri berhak menerima mahar musamma. Status anak yang lahir dapat disandarkan nasabnya pada suami, tapi tidak ada hak untuk saling mewarisi, tercantum pada pasal 22. Sekian penjelasan saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.